Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Fahril, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 0603520018. Agustinus dari Hippo. Dia lahir pada tanggal 13 November 354 dan meninggal pada tanggal 28 Agustus 440 pada umur sekitar 75 tahun. Dia adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya sangat mempengaruhi perkembangan kekristenan barat dan filsafat barat. Ia adalah uskup Hippo, sekarang An-Naba Aljazair, yang terletak di Numidia, provinsi Romawi di Afrika. Ia dipandang sebagai salah seorang bapak gereja terpenting dalam kekristenan barat karena tulisan-tulisannya pada era patristik, di antaranya karya-karya yang terpenting misalnya Kota Allah dan pengakuan-pengakuan. Beliau banyak mendapat pengaruh romanisasi karena kemurahan hati sesama warga kotanya Romanius. Pada umur 17 tahun, Agustinus melanjutkan pendidikan dalam bidang retorika dan Kartago. Setiap belajar di sana, ia membaca dialog Caricero yang berjudul Hortensius, yang ia sebut meninggalkan suatu kesan mendalam dan memicu minatnya dalam filsafat. Sejak awal, Agustinus menunjukkan dirinya sebagai seorang murid yang brilian dengan keingintahuan intelektual yang besar. Dalam pemikiran filosofi maupun teologisnya, Agustinus banyak dipengaruhi oleh Stoikisme, Platonisme, dan Neoplatonisme, terutama oleh karya Plotinus, kemungkinan melalui perantara Porphyrius dan Victorinus. Meskipun ia kemudian meninggalkan Neoplatonisme, beberapa gagasan terkait masih terlihat dalam tulisan awalnya. Tulisan awalnya berpengaruh mengenai kehendak manusia, suatu topik sentral dalam etika, kelak menjadi fokus para filsuf seperti Schopenhauer, Kierkegaard, dan Nietzsche. Ia juga dipengaruhi oleh karya-karya Virgil atau Vergilius, dikenal karena ajarannya mengenai bahasa, dan Cicero dikenal karena ajarannya mengenai argumen. Agustinus dalam filsafat. Filsuf Bertrand Russell terkesan dengan permenungan Agustinus mengenai hakikat dari waktu yang tertulis di dalam pengakuan-pengakuan. Memandangnya lebih baik daripada versi Immanuel Kant yang menganggap waktu adalah subjektif. Para teolog Katolik umumnya mengikuti keyakinan Agustinus bahwa Allah hadir di luar waktu dalam masa kini yang kekal, bahwa waktu hanya terdapat di dalam alam ciptaan karena waktu hanya dapat dirasakan dalam dimensi ruang, yaitu melalui gerak dan perubahan. Permenungan Agustinus tentang hakikat waktu terkait erat dengan pertimbangan mengenai kemampuan ingatan manusia. Frances Yatelles dalam studinya pada tahun 1966, The Art of Memory, Seni Daya Ingat, berpendapat bahwa suatu paragraf singkat dari pengakuan-pengakuan di mana Agustinus menuliskan tentang perjalanan menaiki suatu tangga dan memasuki bidang ingatan yang sangat luas, jelas menunjukkan bahwa orang-orang Romawi kuno memahami bagaimana menggunakan metafora spasial dan arsitektural sebagai suatu teknik mnemonik untuk mengelola sejumlah besar informasi. Metode filosofi Agustinus, terutama yang ditunjukkan dalam pengakuan-pengakuan, telah menunjukkan pengaruh yang berkesinambungan dalam filsafat Eropa sepanjang abad ke-20. Pendekatan deskripsinya atas niat atau intensionalitas, daya ingat, dan bahasa saat fenomena ini dialami di dalam alam kesadaran serta waktu menginspirasi cara pandang hermeneutika dan fenomenologi modern. Edmund Husserl menuliskan, analisis kesadaran akan waktu adalah suatu intisari purba dari psikologi deskriptif dan teori pengetahuan. Pemikiran pertama yang memiliki kepekaan mendalam pada kesulitan luar biasa yang dapat ditemukan di sini
tersebut adalah Agustinus yang telah bekerja keras hampir tanpa harapan dalam mengatasi masalah ini. Peninggalan filosofi Agustinus terus berpengaruh teori kritis kontemporer melalui kontribusi dan para figur pewarisnya dari abad ke-20. Dilihat dari suatu perspektif historis, terdapat 3 perspektif utama dalam pemikiran politik Agustinus. Pertama, Augustinanisme politik, kedua, teologi politik Agustin, dan ketiga, teori politik Agustinian.